Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Hartono, tempat tugas SDN 1 Gintung Kidul, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, mahasiswa PPG Daldap tahun 2024, LPTK Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Semoga video yang akan ditayangkan memberikan inspirasi bagi semuanya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum belajar kita berdoa dahulu. Kepada ketua kelasnya dipersilakan untuk memimpin doa. Ya, dipersilakan Rizky. Terima kasih. Bagaimana keadaannya hari ini anak-anak? Baik, sehat? Oke. Seperti biasa, coba ditengok kanan kirinya, barangkali temannya ada yang tidak hadir hari ini. Hadir semua? Hadir semua, oke. Hadir semua ya. Untuk menambah nasionalisme kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya mohon untuk berdiri ya. Oke, dipersilakan duduk kembali. Seperti biasa kita membacakan ayat suci Al-Quran. Yang kita baca kali ini adalah surat Al-Ma'un. Kita coba baca ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Oke, itu adalah surat Al-Ma'un yang kita pelajari pada kali ini. Oke, sebelum lebih lanjut kita breaking dulu. Tepuk semangat. Oke. Pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang zakat. Zakat itu ada dua, ada yang tahu apa-apa? Zakat fitrah, kemudian yang kedua zakat mal. Oke, itu pembelajaran pada waktu dulu. Sekarang pembelajaran pada kali ini adalah tentang menyayangi anak yatim pada
surat Al-Maun ya. Adapun tujuan pembelajarannya pada kali ini yaitu yang pertama, diharapkan kalian semua bisa membaca surat Al-Maun dengan tartil. Ini yang pertama tujuannya. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan pesan-pesan surat Al-Maun dengan baik. Jadi setelah belajar bisa menjelaskan. Nah, sebelum pembelajaran ada pertanyaan dahulu dari Bapak ya. Pernahkah Anda semua membaca surat Al-Maun? Tiap hari? Tiap hari? Kemudian yang kedua, apa yang disebut anak yatim? Ada yang tahu enggak? Anak yang tidak punya bapak atau ayah. Oke. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana perasaanmu jika ada teman kamu ditinggal orang tuanya? Kasihan, terus apalagi? Kira-kira kalau ditinggal orang tuanya bagaimana? Sedih enggak? Sedih ya, oke. Ikut simpati ya. Yang terakhir, ada berapakah ayat dalam surat Al-Maun? Oke, pintar. Nah, kita belajar surat Al-Maun yang sudah dibaca pada awal kali ini. Bacanya sudah baik. Kita coba perhatikan dulu, Bapak mau membacakan, nanti kita sama-sama belajar ya. Nih perhatikan ke sini semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Kita baca sama-sama, nanti bisa nanti sendiri-sendiri ya. Kita sama-sama dulu. 1, 2, 3. A'udzubillahi minas Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ala ta'amil miskin, alladzina hum 'an sholatihim, alladzina hum yura'una wa yamna'un. Nah, menyayangi anak yatim dalam surat Al-Maun ini, untuk lebih jelasnya Bapak putarkan video. Masing-masing dari kalian dipersilakan mencatat apa yang dirasa penting. Untuk nanti setelah penayangan video ada soal LKPD yang Bapak bagikan. Siap-siap, nanti dicatat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, mari perhatikan Quran surat Al-Maun berikut ini. Kata Al-Maun diambil dari kata yang terdapat pada ayat terakhir, yang artinya adalah barang-barang yang berguna. Surat Al-Maun adalah surat ke-107 dalam urutan Al-Quran. Surat Al-Maun terdiri dari 7 ayat. Dan surat Al-Maun diturunkan di kota Mekah sehingga disebut surat Makkiyah. Nah, selanjutnya untuk memahami makna urutan surat Al-Maun, mari kita perhatikan terlebih dahulu arti atau terjemah dari Quran surat Al-Maun berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghadik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat
yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Sekarang, mari kita pelajari makna atau kandungan Quran surat Al-Maun. Di ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali surat ini dengan pertanyaan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu, akan tetapi pertanyaan itu sebagai pancingan untuk menjelaskan kepada manusia tentang siapakah orang yang mendustakan agama itu. Allah menjelaskan di ayat berikutnya bahwa orang yang mendustakan agama itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Di ayat yang kedua, Allah menjelaskan bahwa orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghadik anak yatim. Menghadik maksudnya adalah membentak atau menyakiti fisik maupun perasaannya. Kita sudah menonton video pembelajaran tentang menyayangi anak yatim dalam surat Al-Maun. Sudah dicatat? Sekarang Bapak bagi kelompoknya. Yang pertama adalah kelompok 1 yang sesuai meja ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 ketuanya siapa? Oke, kelompok 2. Oke, kelompok 3. Oke. Bapak bagikan tugasnya, silakan diisi. Kelompok 1. Ya, silakan diisi LKBD-nya. Dibahas bareng-bareng, kalau ada kesulitan boleh tanya sama Pak Guru ya. Nih, silakan Tuun. Kelompok 3, ya silakan Abdul Fatah. Ya, silakan diisi Zio. Silakan ditulis di depannya ya. Di depannya aja enggak apa-apa, di LKPD-nya langsung. Ya, silakan ditulis. Kalau ada kesulitan boleh tanya Pak Guru. Ya, sama-sama ya, saling membantu, mana yang mengisi nomor 1, yang mengisi nomor 2, ya. Ada yang mengisi nomor 3, jadi saling membantu, silakan. Bapak kasih waktu 10 menit. Ya, silakan diskusi. Ya, silakan ditulis di sininya ya. Silakan ya ditulis di sini. Ya, ini juga silakan tulis di sini nih ya. Di sini. Kelompok berapa? Kelompok 2. Ini silakan tulis sini. Ya. Kelompok 3. Mana LKPD-nya? Ya, iya, kelompok 3 ya ini. Nih, silakan ditulis ini jawabannya ya. Langsung aja ditulis di situ pakai pulpen, enggak apa-apa. Ya, bagus. Udah 2 poinnya. Ya, oke. Yang satu nulis, yang lain cari jawabannya ya. Ya, dicari jawabannya di buku. Ya, ditulis ya. Yang lain cari jawaban. Ya. Oke, udah selesai semua ya. Kalau udah selesai semua,
Dipersilakan untuk kelompok 1 presentasi. 3 orang aja yang maju. Ya. Perwakilan silakan. Ketua kelompoknya. Ya, silakan. Apa arti dari ayat ara'aital ladzi yukazzibu biddin? Artinya? Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ya. Ada yang menanggapi nomor 1? Tidak ada? Oke, terus nomor 2. Siapakah yang termasuk orang yang mendustakan agama? Siapakah yang termasuk orang yang mendustakan agama? Siapa? Ya, sini aja. Orang yang menghardik anak yatim. Orang yang menghardik anak yatim. Nomor 3. Bagaimanakah contoh yang kamu temui dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk mendustakan agama? Ada anak yatim yang minta-minta yang dibentak oleh pemilik rumah. Oke, ada anak yatim diminta kemudian dibentak sama pemilik rumah. Ini contoh orang yang mendustakan agama. Ada yang mau menambahi pertanyaan jawabannya dari kelompok 2 dan kelompok 3? Ada yang mau menambahi kan? Nah, oke. Kalau tidak ada, ya tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan dibaca surat Al-Maunnya. Ya, ya menghadap sini juga boleh. Silakan. Ya menghadap ke sana boleh. Baca surat Al-Maun. Di situ ada. Oh ya, baca silakan. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangannya dong. Kelompok 2 dipersilakan. Ya. Satu lagi. Ya. Ya, yang keras ya, biar kedengaran. Oke. Pertanyaan pertama. Apa arti dari ayat ara'aital ladzi? Apa arti dari ayat wailul lil musallin? Oke, jawabannya. Celakalah orang yang sholat. Celakalah orang yang sholat. Oke. Nomor 2. Siapakah yang termasuk orang yang celaka? Ya, siapa yang termasuk orang celaka? Orang yang lalai dari sholatnya, orang yang berbuat ria, orang yang enggan memberikan bantuan beberapa barang yang berguna. Oke, nomor 3. Bagaimana contohnya kamu temui dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk orang celaka? Bagaimana contohnya? Orang yang sholat tapi niatnya hanya untuk dipuji orang. Oke, jadi termasuk orang celaka itu orang sholat yang ya silakan dulu dibaca dulu ayat 3 untuk kelompok 2. Ya, dibaca silakan. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Kita untuk kelompok 2 semuanya. Terima kasih. Selanjutnya adalah kelompok 3. Ya, mana kelompok 3 nih?
Oke, kelompok 3. Dibaca yang keras kelompok 3 ya. Nih. Ada yang megang ya nih. Kita pegang sendiri. Tuh. Ya, silakan nomor 1. Apa arti dari fadzalikal ladzi yad'ul yatim? Apa artinya? Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Nomor 2. Apa asbabun nuzul dari surat Al-Maun? Ya, sebab menunjuknya apa? Adalah seorang kaum kafir Mekah yang setiap minggu menyembelih seekor unta. Suatu ketika seorang anak yatim datang meminta sedikit daging yang telah disembelih itu. Namun ia tidak diberinya, bahkan dihardik dan diusir. Apa pesan dari surat Al-Maun? Menyayangi dan memberi makan fakir miskin, menegakkan sholat tepat waktu dan khusyuk, menghindari perbuatan riya, memberi bantuan kepada orang lain dengan barang yang berguna. Oke, bagus jawabannya ya. Silakan surat Al-Maunnya dibaca. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin, alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Terima kasih untuk kelompok 3. Silakan duduk ya. Semuanya sudah bagus semua. Jawabannya sudah sesuai yang diharapkan. Jadi di dalam surat Al-Maun itu ada orang yang mendustakan agama. Siapa mereka? Orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Kemudian tidak menganjurkan memberi makan fakir miskin ya. Kemudian di surat Al-Maun juga ada orang yang celaka. Siapa mereka? Orang yang lalai dalam sholatnya. Jadi intinya di dalam surat Al-Maun itu kita harus menyayangi sesama, terutama kepada orang fakir miskin dan anak yatim. Untuk kesimpulan lebih lanjut, Bapak punya video nih. Bagaimana sikap Rasulullah terhadap anak yatim yang begitu luar biasa, menyayangi anak yatim. Oke, silakan dilihat ya, bagaimana sikap Rasulullah menyayangi anak yatim. Seperti yang telah kita ketahui, Nabi Muhammad menaruh perhatian yang sangat besar terhadap anak-anak yatim. Pada suatu hari raya, Nabi Muhammad pergi keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, sementara anak-anak sedang bermain dengan gembira di jalanan. Namun di kejauhan, tampak seorang anak kecil duduk berseberangan dengan mereka yang sedang bermain. Dengan pakaian sederhana dan tampak murung, ia menangis terseduh. Melihat hal itu, Nabi Muhammad segera menghampiri anak tersebut, lalu beliau berkata, "Nak, mengapa kau menangis dan tidak bermain bersama mereka?" Anak kecil itu tidak mengenali bahwa orang dewasa yang sedang berada di hadapannya adalah Nabi Muhammad yang merupakan utusan Allah. Ia pun menjawab, "Paman, ayahku telah meninggal." Ia mengikuti Nabi Muhammad dalam menghadapi musuh di sebuah pertempuran, tetapi ia gugur dalam medan perang tersebut. Nabi Muhammad mendengarkan dengan seksama rangkaian peristiwa dan nasib malang yang menimpa anak tersebut. Anak itu pun melanjutkan ceritanya. "Ibuku menikah lagi. Ia mengambil warisanku yang merupakan peninggalan ayah, sedangkan suaminya mengusirku. Kini aku tak memiliki apapun. Dan hari ini aku melihat teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka. Perasaanku dikuasai oleh kehampaan tanpa ayah. Karena itulah aku menangis." Mendengar penjelasan dari anak malang itu, hati Nabi Muhammad runtuh.
ternyata masih ada anak-anak yatim dari sahabat yang gugur membela agama dan Rasulnya di medan perang yang mengalami nasib malang seperti anak itu. Namun Nabi Muhammad segera menguasai diri. Nabi yang duduk berhadapan dengan anak ini segera menggenggam tangannya. Apakah kau sudi bila aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali menjadi pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudaramu, dan Fatimah sebagai saudarimu? Tanya Nabi Muhammad. Mendengar tawaran itu, anak itu seketika mengerti bahwa yang dihadapannya adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa tak sudi wahai utusan Allah? Jawab anak ini dengan senyum terbuka. Nabi Muhammad kemudian membawa anak angkatnya pulang ke rumah. Di sana anak ini diberikan pakaian terbaik. Ia dipersilahkan makan hingga kenyang. Penampilannya diperhatikan, lalu diberikan wangi-wangian. Setelah selesai, ia pun keluar dari rumah Nabi Muhammad dengan senyum dan wajah bahagia. Melihat penampilannya yang sudah berbeda, para sahabatnya yang semula sedang bermain bersama mulai bertanya, "Sebelum ini kau menangis, tapi kini kau tampak sangat gembira." Benar sahabatku, tadinya aku lapar, tetapi lihatlah, sekarang tidak lagi, aku sudah kenyang. Dulunya, aku memang tidak berpakaian bagus, tetapi kini lihatlah, sekarang aku mengenakan pakaian bagus. Dulu memang aku ini yatim, tetapi sekarang aku memiliki keluarga yang sangat perhatian. Nabi Muhammad ayahku, Aisyah ibuku, Ali pamanku, Hasan dan Husain saudaraku, dan Fatimah saudariku. Bagaimana aku tidak bahagia? Mendengar cerita sahabatnya, mereka tampak menginginkan nasib serupa. Sampai salah satu dari mereka berkata, "Coba saja ayah kita juga gugur pada peperangan itu, sehingga kita juga diangkat sebagai anak oleh Nabi Muhammad." Lalu waktu terus berjalan, usia semakin bertambah, kebahagiaan anak ini pun lenyap ketika selang beberapa tahun setelah itu, Nabi Muhammad meninggal dunia. Ini adalah kesimpulan dari materi. Jadi Nabi Muhammad begitu perhatian kepada anak yatim begitu luar biasanya. Tadinya menangis, kemudian dikasih apa? Dibawa ke rumah, dikasih makan, dikasih pakaian yang bagus terhadap anak yatim. Kita juga harus memperhatikan di keseharian kita seperti itu. Oke. Pada pembelajaran kali ini Bapak cukupkan. Untuk tugasnya nanti, tugas kalian adalah mengerjakan soal yang sudah Bapak bagikan di Google Form. Soalnya adalah seperti ini. Nanti silakan dikerjakan di rumah ya, di Google Form yang sudah dibagikan di WA. Untuk seterusnya silakan. Untuk pembelajaran berikutnya nanti masih tentang surat Al-Maun ya, kita bahas materi berikutnya ya, masih tentang Al-Maun juga. Ketua kelasnya silakan pimpin doa sebelum pulang. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal Oke, terima kasih. Rifki silakan duduk. Dari Bapak, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Saya Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.